Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di tangan saya ini adalah Infinix Note 10 Pro, Infinix Note 10 Pro. Ini casingnya sob, entah berjamur entah gimana ya, ini nggak bisa dibersihin. Ini buluk kayak gini jadinya. Dalamnya tuh warnanya tuh jadi nggak bening lagi, jadi buluk, bukannya kuning ya, tapi buluk kayak gini. Jadi nanti Bang Tekno bakalan beli casingnya, dibuang aja. Dan Infinix Note 10 Pro ini tuh dijual dengan harga pada saat video ini dibuat ya, ini sekitar 2,5 jutaan. Dan di harga segitu HP ini tuh desainnya tuh udah bagus banget sob, udah kece dan udah berasa sesuai sama harganya. Bahkan kalau menurut saya ini tuh udah berasa mewah untuk kelas harga setara. Dimana bodinya emang sih masih berbahan polikarbonat, tapi finishingnya tuh dibikin seakan dari bahan kaca, jadi kerasa mewahnya. Bodinya juga didesain dual tone, dimana setengah bagian bawah berpola, sementara setengah di bagian atasnya tuh polos. Dan kalau dilihat bagian kameranya juga cakep banget sob gayanya, udah kayak HP mahal. Ya walaupun ini kamera nonjol banget ya sob. Nah kalau untuk bagian depannya ini udah kelihatan kayak HP mahal karena layarnya udah bergaya punch hole di tengah kayak gini sob. Ukuran layarnya juga udah kayak tablet 6,95 inch, tapi udah Full HD Plus dan rasio layarnya tuh memanjang 20,5 berbanding 9. Jadi layarnya nggak kotak melebar ya, tapi ini layarnya memanjang. Dan refresh rate layarnya juga udah 90 Hz. Ya pokoknya untuk kualitas visual layar udah bagus sob. Mau dilihat dari sisi mana aja tetap jelas dan dipakai di bawah sinar matahari juga masih cukup nyaman. Dan ternyata sob, layarnya yang cakep kece ini tuh cuma bisa mengenali 5 sentuhan sekaligus. Ya kalau buat saya sih nggak masalah ya. Karena kalau saya main game PUBG Mobile atau COD Mobile aja cuma pakai 4 jari, 2 jempol dan 2 telunjuk. Nggak lebih dari itu. Kalau kamu sendiri gimana sob? Dan Infinix Note 10 Pro ini tuh udah ngasih dual speaker sob. Satu speaker utama di sisi bawah dan satunya lagi jadi satu barengan dengan speaker earpiece. Yang bikin pada saat kita lagi main game atau nonton video tuh jadi menyenangkan karena suaranya stereo. Giant leap of faith. Now if you can speak, the robots must protect dog. 2-1-2-1. that's falling. Ya pokoknya untuk desain dan build quality HP ini tuh udah cakep ya sob, udah berasa solid, desainnya juga kece dan juga berasa mewah di genggaman. Komplainnya sih cuma satu ya, HP ini tuh berasa kegedean baik di genggaman maupun disakuin. Dan penggunaan HP ini dengan satu tangan berasa nggak mungkin buat saya, karena jempol susah banget untuk swipe down layar untuk buka notifikasi. Jadinya pakai HP ini tuh mesti dua tangan. Ya wajar sih karena layarnya luas banget. Infinix Note 10 Pro ini juga punya daya baterai yang udah cukup bisa diandelin. Baterainya yang 5000 mAh tuh bisa tahan seharian untuk penggunaan normal hingga penggunaan sedang. Kalau pakai jaringan WiFi dan kecerahan layar di set 50% aja, HP ini tuh cuma ngabisin 6% baterai untuk nonton YouTube selama 1 jam. Kalau dipakai main game COD Mobile dengan setting grafis maksimal, selama sejam cuma habis 20% aja baterainya. Ya menurut saya sih udah cukup lumayan awet ya, asal jangan dipakai buat main game berat terus-terusan, HP-nya ini tuh baterainya tetap awet seharian sob. Dan ngecas baterainya juga nggak pakai lama banget. Ngecas pakai charger bawaan yang 18 watt, kalau selama 30 menit tuh bisa ngisi 30%. Kalau 1 jam keisi 61%, dan butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit kalau mau ngisi sampai penuh. Nggak terlalu lama kan? Dan selama hampir 3 bulan rilis ya, dari HP ini datang ke saya sampai saat ini video dibuat, HP ini tuh udah dapat 2 kali firmware update. Baik itu firmware update yang gede-gedean maupun cuma untuk security atau patch keamanannya aja. Infinix Note 10 Pro ini pakai UI buatan sendiri yaitu XOS yang berdasarkan Android 11, dimana UI-nya tuh berasa cukup gegas ya, dan punya banyak fitur nggak kayak Android stock. Kalau kita swipe layar dari samping terus ditahan kayak gini akan muncul Smart Panel yang berguna banget sob untuk akses shortcut aplikasi yang sering kita pakai. Kalau bosan sama tampilan smartphone, kita juga bisa ganti-ganti tema atau ganti-ganti font tulisan yang pilihannya tuh udah banyak banget sob, ada di Xteme yang merupakan time store bawaan. Pilihan gratisnya banyak lagi. Kalau mau dengerin penyiar radio ngegibahin orang juga bisa pakai FM radio yang harus pakai earphone. Ya karena HP ini belum punya FM antena internal. Infinix juga ngasih fitur sosial turbo untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi WhatsApp. Ada fitur pengganti suara, perekam suara, bisa video call cantik, dan juga bisa mengintip percakapan di grup yang dihapus sebelum kamu sempat baca. Bahkan juga ada mode WhatsApp yang bikin kuota internet cuma bisa dipakai buat WhatsAppan aja. Fitur yang cocok banget nih buat kamu yang miskin kuota. Dan ada juga fitur Xlone yang bikin kamu bisa gandain aplikasi.
Dan ngomongin game, HP ini tuh punya fitur game mode supaya main gamenya lebih maksimal. Di mana di dalamnya tuh ada fitur anti ketergantungan game. Dan juga ini nih sob, magic button yang bikin tombol volume bisa jadi tombol L1, L2 kayak gini. HP mahal kamu belum tentu bisa gini. Yang ngomongin game nih sob, Infinix Note 10 Pro ini tuh udah punya performa yang enak banget buat main game. Karena HP ini udah pakai prosesor kencang Helio G95 yang biasa dipakai di HP harga lebih dari 3 jutaan. Terus juga udah pakai 8 GB RAM juga dan 128 GB penyimpanan internal. Dimana kalau 128 GB kurang, kamu bisa tambahin microSD tanpa harus ngeganggu SIM 2 karena slot kartu memorinya khusus dedicated, nggak hybrid. Dan kalau kita perhatiin ya, slot kartunya ini juga udah punya seal karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya aman nih. Dan kalau buat main game Mobile Legends, HP ini tuh udah overkill banget sob. Udah bisa mode high frame rate dan juga udah bisa di grafis ultra. Dan tentu aja, main Mobile Legends di grafis maksimal rata kanan semua udah nggak ada masalah sama sekali. Lancar dan enak banget buat mabar. Nggak perlu lagi tuh HP-nya dikasih bedak supaya mainnya enak. Ini udah asik. Kalau buat main game berat banget kayak Genshin Impact juga udah lumayan enak aja sob. Lancar-lancar aja selama saya main pakai settingan grafis standar. Jarang banget tuh yang namanya stuttering walaupun lagi bertarung lawan musuh. Kamu bisa lihat sendiri ya sob. Ini enak banget buat main game. Layarnya gede, performanya oke. Pokoknya kalau untuk main game, Infinix Note 10 Pro ini tuh udah berasa juara karena performanya kenceng, layarnya luas, dan juga speakernya stereo sob. Pokoknya berasa nggak ada lawan. Dan bagian kameranya juga ini udah bikin seneng. Dengan kamera selfie 16 MP yang udah ada LED selfie flash untuk selfie-selfie saat gelap. Untuk hasil foto-foto selfie-nya, kayak yang kamu lihat sob, cakep, detail, dan jernih. Pasti kalau buat selfie-selfie ini udah oke punya. Untuk bagian foto potretnya juga blurnya rapi sob, nggak ada yang namanya salah blur. Terus kamera belakangnya juga udah rame dengan 64 MP dengan bukaan lensa f1.89 untuk kamera utamanya. Kemudian 8 MP kamera ultrawide, 2 MP kamera makro, dan 2 MP untuk efek potret. Fitur kameranya juga udah lengkap. HP ini tuh udah bisa eye autofocus. Terus kalau mau rekam video juga udah bisa yang namanya bokeh video. Dan juga udah punya mode super night. Udah lumayan komplit ya. Kalau untuk hasil foto-foto kamera utamanya juga udah termasuk cakep untuk kelas HP harga 2,5 juta. Hasilnya detail dan jernih. Ya walaupun kalau menurut saya untuk dynamic range-nya aja yang kadang tuh berasa sempit dan kadang tuh berasa lebar banget. Yang pasti kalau mau dynamic range-nya bagus, jangan setting auto HDR tapi HDR-nya diaktifin aja. Untuk foto-foto ultrawide-nya juga udah bagus dengan distorsi lensa yang udah nggak terlalu berasa. Dikoreksi otomatis jadi nggak terlalu kelihatan di hasil foto-fotonya. Sementara kalau untuk foto-foto makro, ini lebih baik dibandingin HP-HP kelas harga sama. Karena kamera makronya ini tuh udah bisa autofokus. Jadi hasil fokusnya tuh lebih tajam, karena nggak gagal fokus. Kalau untuk foto-foto malam hari, pakai mode super night hasilnya kayak gini sob. Kamu bisa nilai sendiri nih. Kayak kalau menurut saya sih, yang namanya noise itu berasa kurang banget ya. Kenapa? Mau meluncur? Hati-hati ya. Di. Masih jauh. Emang tadi mau kemana? Taman bermain. Mau ngapain? Melatat. Penggunaan HP ini tambah nyaman karena sensornya tuh lengkap untuk kelas harga setara sob. Dimana sensor dasar kayak sensor cahaya, sensor magnetik, dan sensor gyroskopnya tuh berjalan dengan baik dan responsif. Kalau dipakai buat GPS navigasi juga handal, dimana sinyal GPS-nya tuh berasa cepet dan akurat untuk baca lokasi. Udah gitu fitur kompasnya bikin nambah nyaman baca peta. Karena kita udah tahu kalau kita tuh lagi menghadap ke arah mana pada saat lihat peta kayak gini. Terus sensor pengaman buat buka kunci pakai sidik jari juga posisinya udah di samping bodi jadi satu sama tombol power. Dan posisinya tuh berasa ideal banget dan natural banget sama jempol kita. Performanya juga cepet banget, nggak perlu ditekan. Cukup tap dikit aja udah bisa kebuka kunci kayak gini sob. Ditambah lagi HP ini udah dibekali sensor NFC yang bikin kita bisa cek saldo dan top up sendiri kartu e-money. Jadinya nggak perlu ke ATM atau ke minimarket cuman buat isi saldo.
Ya intinya sih nggak berasa rugi ya beli Infinix Note 10 Pro ini. Karena walaupun belum 5G ya, di kelas harga setara tuh HP ini tuh udah berasa overkill di bagian layarnya yang gede, udah 90Hz, terus juga udah dual speaker, kameranya juga komplit, dan performanya cukup sangar di kelas harganya. Ya kekurangannya sih kalau menurut saya ya, ukurannya aja. Kalau dikantongin tuh nggak berasa nyaman, apalagi kalau kita pakai jeans. Terus kalau buat kamu yang tanya-tanya mengenai muncul iklan atau enggak, ya sama kayak Poco, kayak Xiaomi, kayak Vivo juga kadang-kadang juga muncul iklan, dan ini nggak terlalu ganggu iklannya. Kalau menurut kamu gimana sob? Infinix Note 10 Pro ini? Coba deh komentar. Dan Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tablet buat main game enak. Tablet Infinix Note 10 Pro. Iyalah 7 inch kurang dikit banget. Tablet lah. Bukan tablet tapi tablet.